Pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita kembalikan semuanya melalui pujian dan penyembahan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Karena Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Satu pujian sederhana, satu pujian sederhana yang akan menguatkan kehidupan kita. Satu bahasa surga yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Terima kasih buat penjagaanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyembahkan nama-Mu, menyembah nama Yesus, menyembah nama Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami, yang ada di samping kami, selalu berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
bukan hanya bagimu ya Bapa, karena Allah yang terlalu baik, yang Engkau sudah pelihara, dan Engkau sudah menjamin kami, dan kami yang melewati waktu-waktu yang Engkau berikan sampai hari ini Tuhan, dari tahun 2023 Januari sampai berakhirnya Desember Tuhan, dan kami menginjakan kaki pada tahun yang baru ini Tuhan, Januari tahun 2024. Bukan kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatan kami, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat ukur dengan hidup kami, dengan keberadaan kami, selain kami berikan hidup kami pada pagi hari ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya ibadah ini Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya ibadah tahun baru ini Tuhan. Hati yang baru, hidup yang baru Tuhan, supaya kami boleh merasakan yang akan kami lewati. Kami yakin dan kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, penuh sukacita menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, singer, musik, koletan Tuhan, multimedia, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Khususnya Tuhan, sebentar kami menerima perjamuan asal yang kudus. Sebelum kami menerima dan kami meminum dan memakannya Tuhan, kami yakin dan kami percaya di tahun yang baru ini, kami yakin kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini, supaya benar-benar Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah tahun baru ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara ya, tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Tanggal 1 Januari 2023 kita sudah tinggalkan ya. Kita masuk pada tahun 2024. Kita yakin dan kami percaya kita disertai oleh Tuhan ya. Kita yakin dan kita percaya juga, kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya di hari-hari yang kita lewati kita berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Ada haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Apa kabar para pelayan Tuhan? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes. Amin.
Berterima kasih buat Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Pada saat ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan kami terus masuk di dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita juga percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat ini. Oleh karena itu, satu sukacita, satu damai sejahtera yang Tuhan berikan manakala kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudaraku di tahun 2024 ini, di awal minggu ini kita mau meninggikan nama Tuhan dan bergandengan tangan satu dengan yang lain. Hari ini kurasa bahagia. Amin.
tidak ada celah sama sekali untuk iblis masuk di dalamnya. Amin. Amin. Pada saat ini Tuhan memberikan hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang kita punya pada saat ini, tangankah, kakikah, suarakah, mari persembahkan semuanya guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Tapi yakin dan percaya, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, ketika kita mengasihi akan namanya, maka disitulah peran serta Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita mau supaya dalam kehidupan kita mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Di awal tahun 2024 kita mau diperbaharui. Bukan hanya tahun yang baru, tetapi semuanya baru. Pemikiran kita, hati kita tetap diperbaharui oleh Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
upah yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, jamah kehidupannya Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, ada berkat tercurah dalam kehidupan kami, agar kami bisa Tuhan Yesus menapaki tahun 2024 ini Tuhan, dengan mengasihi Engkau dan tetap merenungkan kebenaran firman-Mu pagi, siang, dan malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku berkati hamba-Mu Tuhan, dan Ku percayakan bagi kami Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau pakai dia dalam nama Yesus Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami percaya Engkau akan memberkati kami berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan persiapkan hati kami, kehidupan kami, untuk kami menerima sabda-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudaraku, berikan pujian untuk berkata, tambah hari, tambah cinta Yesus, korban persembahan yang pertama dijauh. Persembahan sudah diberikan bagi pelayanan tempat ini. Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita merayakan tahun yang baru 1 Januari 2024. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk supaya kita semakin hari semakin setia dalam mengiring akan Tuhan. Awal mulanya terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana sampai hari ini kami masih dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan masih pelihara sampai hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan kami untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Dan salam buat kita semua. Ya, secara pribadi dan keluarga kami mengucapkan selamat tahun baru 2024. Mari Bapak Ibu kekasih, kita awali tahun ini dengan doa dan syukur.
Kalau kita sudah melewati tahun 2023, kita juga sudah awali dengan doa dan syukur, dan kita akhiri di hari terakhir dengan doa dan syukur. Hari ini pun juga kita akan merayakan, menikmati tahun yang baru ini. Kita awali dengan doa dan syukur. Puji Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita alami hari-hari ini di awal tahun ini dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Udah ketemu? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiap awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Allah tentang Tuhan berjalan di depan umat-Nya. Kita percaya, kita imani bersama, kalau kita boleh ada di tahun 2024 ini bukan karena kehendak kita, bukan karena maunya kita, bukan karena kita dapat merawat tubuh ini, bukan karena kita dapat menjaga tubuh ini, tetapi dengan iman kita berkata kalau kita boleh ada di tahun ini, itu semua karena Tuhan, karena seizin Tuhan. Mengapa saudara? Saudara mungkin tahu ya, ada lomba lari estafet. Ya, lomba estafet di mana ada 4 orang bergantian sampai finishnya. Demikian pun hidup kita ini sedang estafet tahun demi tahun. Tapi orang yang sama, bukan 4 orang yang sama, itu diri kita sendiri. Kita sedang berlari estafet, di mana kita sudah melewati estafet 2023, sekarang ini estafet 2024. Tapi ingat saudara, semua rindu sampai pada finishnya. Ya kan saudara? Semua rindu sampai pada finishnya, akhir satu perjalanan. Tapi tidak bisa dipungkiri ada orang tidak sampai menyelesaikan estafetnya. Dan itu tidak bisa dilihat dari segi umur seseorang. Nggak bisa dilihat. Itu semuanya adalah aturan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita sudah baca firman Tuhan ini, sekali katakan bahwa kalau kita boleh ada di tahun 2024 ini semua karena Tuhan. Allah izinkan kita ada di tahun 2024 ini. Sebagaimana contoh bangsa Israel, di mana Allah izinkan mereka keluar dari tanah Mesir, di mana Allah punya rencana untuk membawa mereka dalam satu perjalanan menuju tanah perjanjian Allah. Tujuan Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah hanya satu, supaya bangsa ini beribadah kepada Tuhan. Itu tujuannya. Saudara pun Allah boleh bawa di tahun 2024 ini hanya satu tujuan Tuhan, yaitu supaya engkau beribadah kepada Allah di tahun 2024 ini.
Tujuannya bukan supaya kau jadi orang yang hebat, bukan. Itu hanya bonusnya Tuhan. Tapi tujuan Tuhan supaya di tahun 2024 ini engkau awali dengan doa dan syukur. Mari engkau jalani hidup ini sampai pada akhirnya dengan doa dan syukur kepada Tuhan. Contoh bangsa Israel. Isra dan Elohim artinya umat pilihan. Ya, Israel itu pilihan, Elohim itu Allah, umat pilihan Allah. Saudara yakin saudara umat pilihan Allah? Nah, kalau saudara adalah umat pilihan Allah yang Allah pilih di dunia ini dalam rancangan Allah untuk dibawa kepada perjanjian Allah, yakin. Tetapi saudara, saya sampaikan kepada kita, jadi mengapa Allah menuntun umatnya ke padang gurun? Itu persoalannya. Karena kita tidak tahu di tahun 2024 ini apa yang akan terjadi. Kita ambil contoh bangsa ini. Memang Allah membawa mereka masuk ke satu tanah perjanjian Allah, tetapi persoalannya jalan yang akan mereka lewati adalah jalan di mana menempuh padang gurun. Ini persoalan hidup ini, saudara. Kenapa Allah harus bawa kita menjalani hidup ini harus melewati padang gurun? Karena kalau kita baca di dalam firman Tuhan di sini dalam ayat yang ke-17, kita baca 17, Keluaran 13 ayat 17 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini persoalan. Mengapa Allah harus mengizinkan kita melewati mungkin tahun ini bagaikan padang gurun? Ada jalan yang dekat. Saudara mau pilih yang mana? Jalan dekat atau jalan yang jauh? Kalau secara manusia kita rindu jalan yang dekat supaya nggak capek. Tapi bagi saya, kalau dalam firman Tuhan, saya mau jalan yang jauh. Jalan yang jauh, saudara. Bukan jalan yang dekat. Kenapa? Kalau jalan yang jauh, kita nggak nyampe ke, nggak diizinkan melewati kehidupan dunia selama setahun. Mungkin hanya 1 bulan, kita udah nyampe ke tempat tujuan. Artinya, belum akhir tahun, kita sudah dipanggil Tuhan. Jalannya pendek, nggak nyampe setahun sampai ke tujuan. Mau pilih yang mana, saudara? Mau masih menikmati hidup di dunia ini atau pengen selesai? Ayo, mau pilih yang mana? Semua orang rindu memiliki jalan hidup yang panjang. Kalau yang dekat, monggo minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau capek-capek di dunia ini. Aku ingin cepat selesai. Ya silakan, itu urusan Tuhan. Tapi kerinduan kita rindu menjalani hidup ini waktu yang panjang. Kalau perlu estafet terus, tahun demi tahun sampai 40 tahun. Yang cuma 7 hari dijadikan 40 tahun. Tapi persoalannya, saudara, kalau kita ingin jalan yang panjang, dapat melewati tahun ini juga, bahkan estafet tahun berikutnya, mau tidak mau Allah biar izinkan kita berjalan di padang gurun. Siap, saudara? Halo, siap? Harus siap.
Mau tidak mau, apa arti padang gurun? Padang gurun itu banyak binatang buasnya. Ya, itu di padang gurun banyak binatang buas. Bahkan keadaannya kering, nggak ada air, susah. Mungkin engkau menjalani hidup ini, saudara, tidak selamanya enak. Ada saat engkau menghadapi namanya binatang buas. Ada banyak orang yang menghancurkan hidupmu, menghancurkan karirmu, pekerjaanmu, usahamu. Banyak binatang buas di dunia ini. Kadangkala ya, pagar makan tanaman. Kadangkala ya, orang yang dekat yang kita percayai justru menombak kita dari belakang. Namanya padang gurun, binatang buas. Bahkan mengalami kekeringan, gak ada air di padang gurun, susah, saudara. Mungkin engkau bekerja, kok kenapa? Gak naik pangkatku, gajiku, usahaku, dagangku. Seperti dalam kehidupan padang gurun, kekeringan terjadi. Mau tidak mau harus siap. Jadi mengapa Allah menuntun bangsa ini harus melewati padang gurun? Karena Allah punya rencana. Amin. Supaya kita tidak akan menyesal dalam hidup ini. Kembali ke Mesir, kembali ke masa lalu. Kata Tuhan mau diberkati, kok kenapa enggak? Pengennya kita cepat diberkati. Maunya. Ya kan saudara? Kalau bisa ketika doa melek mata sudah ada di depan mata. Kalau bisa saudara, ya maunya kita begitu. Tapi Tuhan enggak, saudara. Harus kita melewati jalan hidup ini. Jadi mengapa Allah membiarkan bangsa ini melewati padang? Karena Allah punya rencana supaya mereka semua memuliakan Tuhan. Amin. Nah saudara, jadi ada dua hal. Jadi jangan sampai menyesal mengikut Tuhan, bahkan siap untuk menghadapi ujian iman. Ya, harus siap. Ya, kita siap menghadapi ujian ini. Atau jangan sampai kita nyesel, kalau gitu kenapa aku ikut Tuhan ya? Kalau ternyata ikut Tuhan modelnya begini, banyak masalah, banyak persoalan. Nah sekarang saudara, bagaimana bentuk tuntunan Tuhan? Ini enaknya. Walaupun Allah izinkan kita berjalan di padang gurun, tapi Allah tidak biarkan kita berjalan sendiri. Ya, Allah tidak izinkan kita berjalan sendiri. Sama seperti umat Allah ini, bangsa Israel, di mana Allah tidak biarkan mereka berasal walaupun berada di padang gurun. Nah, apakah bentuk penyertaan Tuhan untuk kita di tahun 2024 ini? Kita lihat di sana dalam ayat 21 kita sudah baca kembali dalam ayat 21, di mana Tuhan berjalan di depan mereka. Allah menyertai kita. Di sana dikatakan Tuhan, bukan Allah, ya, bedakan. Tuhan berjalan di depan mereka, bukan Allah berjalan di depan mereka. Mengapa harus memakai kata Tuhan? Bukan Allah. Karena Tuhan itu artinya penguasa tunggal atau pemimpin satu-satunya. Kalau Allah pencipta yang tidak pernah diciptakan. Tapi Tuhan adalah penguasa tunggal, pemimpin satu-satunya, berjalan di depan kita. Amin. Dialah satu-satunya yang akan menuntun jalan hidup kita. Tidak ada yang lain. Terkecuali kita tinggalkan Tuhan. Kita tidak izinkan Tuhan yang pimpin kita sebagai pemimpin satu-satunya dalam hidup ini. Kalau dalam keluarga, apakah ada dua kepala keluarga? Ada. Anak-anak bingung mau dengar mana. Dua-dua kepala keluarga, bapak ibu jadi kepala keluarga, nggak bisa, saudara. Hanya satu.
pemimpin. Supaya kita bisa dengar siapa yang memimpin. Demikian pun di hidup ini, amin. Di mana Allah atau Tuhan sebagai pemimpin akan menyertai kita. Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain, saudara. Terkecuali sekatan tadi, kita tidak izinkan seperti murid-murid Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ayo kita ke seberang sana. Nih, aku sudah siapkan perahu. Semua naik, kita akan ke seberang sana. Awal mulanya, walaupun Yesus bukan seorang nelayan, dia seorang tukang kayu, tetapi dia bisa membawa perahu itu. Tapi di dalam perjalanan, murid-murid berkata, Yesus, kamu kan tukang kayu, anak si tukang kayu, Yusuf. Kami yang berpengalaman, kami latar belakang seorang nelayan. Kata Petrus, sudah kamu di belakang saja, biar kami yang bawa perahu ini. Dan apa yang terjadi? Di tengah perjalanan tengah malam, mulai terjadi masalah. Yesus tidur di belakang, diberikan. Dan apa yang terjadi? Murid-murid tidak mampu mengatasi. Walaupun secara ilmu pengetahuan, secara kemampuan manusia, mereka punya pengalaman. Tetapi menghadapi pergumulan hidup, tidak bisa kita ukur dengan kemampuan kita. Amen. Hebat apapun kita dunia ini, kalau bukan karena dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka bangunkan si anak tukang kayu yang punya pengalaman, tapi dia berkuasa atas dunia ini. Saudara, demikian pun hidup ini. Ya, biarlah kita jadikan Yesus sebagai pemimpin satu-satunya. Dialah Tuhan satu-satunya, memimpin pribadimu, memimpin keluargamu, memimpin usahamu, pendidikan apapun engkau di dunia ini. Jadikan dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Amen. Jadikan dia. Itu sebabnya bentuk penyertaan Tuhan ada dua, di mana pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Inilah bentuk penyertaan Tuhan. Ya, dikatakan di sana yang pertama adalah siang hari dengan tiang awan menuntun kita. Jadi dia menuntun saudara dan saya. Kita dituntun sama seperti orang tua yang sedang menuntun. Kata menuntun berarti memegang tangan. Ingat saudara, ayo saya tuntun, tapi kita nggak dipegang. Nah, itu bukan nuntun, yang masing-masing jalan sendiri. Tapi Tuhan, dia menuntun, memegang tangan kita. Di saat kita tidak kuat, tangan Tuhan yang menuntun kita. Amin. Karena kita menjalani hidup ini tidak selamanya kita kuat. Saya waktu kecil umur 5-6 tahun, saya arti kata tuntun saya di sini. Ketika saya dengan ayah saya menyeberangi sungai yang airnya deras, ya kencang saudara. Waktu menyeberang, ayah saya pegang tangan saya, ya, dengan tangan kanan yang kuat. Dan dia pegang tangan mana saudara? Saya. Kiri atau kanan? Ayo. Kalau nyebrang, tangan ayah saya tangan kanan. Yang dia pegang tangan mana saya? Kanan atau kiri? Kiri. Tangan yang penuh dengan kelemahan, ketidakmampuan. Di situ ada tangan Tuhan yang kuat. Kenapa saudara? Waktu saya menyeberang, kaki saya nggak nyampe ke dasar sungai. Ya, badan saya bawa sungai saudara. Tapi saya percaya ayah saya tidak akan melepaskan tangannya. Karena bukan saya yang pegang tangan ayah saya, tapi ayah saya yang memegang tangan saya. Dan saya yakin dia tidak akan melepaskan saya sampai ke seberang. Demikian pun kita. Amin. Allah akan tuntun kita di awal tahun ini. Dia akan tuntun kita dengan tangan kanannya
Tuhan, menuntun dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Dia akan bawa walaupun mungkin kita tidak menginjak bumi ini secara manusia, tapi Tuhan menyertai. Jadi menuntun di saat kita tidak kuat. Yang kedua, menerangi kita ya di waktu malam dengan tiang api untuk menerangi. Firman berkata dunia ini sudah hidup dalam kegelapan, nggak ada terang lagi. Saudara mau cari kebenaran di dunia ini nggak ada, sudah. Semuanya semu, gelap semuanya. Tetapi kita berkata anak Tuhan, kita punya terang yang sejati. Amin. Yesus adalah terang dunia, di mana kita walaupun kita melewati dunia ini yang penuh dengan kegelapan, ya kuasa iblis menguasai dunia, di mana iblis tidak izinkan kita untuk menerima terang itu sendiri, tapi kita punya terang yang sejati. Ya, jangan takut. Amin, saudara. Kata malaikat kepada gembala-gembala, jangan takut, karena ketakutan itu diciptakan oleh iblis untuk melemahkan umat manusia. Tapi kalau kita punya terang, dia akan menuntun, dia akan menerangi jalan hidup kita. Amin, saudara. Walaupun kita berjalan dalam kegelapan, ada saja bisa terjadi, tapi bersama Yesus, terang itu kita bisa berjalan bersama Tuhan sampai ke tujuan. Nah, jadi saudara, itu bentuk penyertaan Tuhan yang berikut. Bagaimana bentuk penyertaan dan yang berikut cara Allah memelihara umatnya. Kalau Tuhan sudah jamin Dia akan menuntun kita, Dia akan menerangi kita. Nah, bagaimana cara Tuhan memelihara kita sepanjang tahun ini? Saudara mau dipelihara? Ya, semua kita rindu dipelihara. Bangsa ini tetap Tuhan pelihara. Dari dulu sampai sekarang tetap Tuhan pelihara. Namanya bangsa umat pilihan Tuhan. Walaupun mereka kita berkata bangsa ini bangsa yang tegak tengkuk, keras kepala, nggak mau diatur, tetap aja Tuhan kasihani. Demikian pun kita. Kadang-kala kita keras kepala sama Tuhan, disuruh ke kiri sama Tuhan malah kita ke kanan, disuruh maju kita mundur, disuruh beribadah kita nggak ibadah. Itulah kadang-kala kita seperti umat pilihan Tuhan zaman sekarang. Suka tidak dengar, bukan hanya tidak dengar-dengaran, suka bersungut sama Tuhan, tapi Tuhan pelihara. Amin, saudara. Siapa yang di Todogul 3 suka bersungut-sungut? Wah, nggak ada ya? Wah ya, jujur ya. Ya saya juga, Tuhan, gimana sih Tuhan? Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Nah, kadang-kala kita nggak sadari, ya. Walaupun kita umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, banyak melihat mujizat, tapi kadang-kala kita bersungut sama Tuhan. Tapi kita kurangi tahun 2024 ini, karena mungkin kita sempurna, kita kurangi, ya, semakin dikurang-kurang sampai akhirnya kita sempurna. Nah, Alkitab berkata 2 cara Allah memelihara umatnya dalam perjalanan mereka dari keluar tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Ada 2 bentuk pemeliharaan Tuhan bagi umat Allah. Yang pertama Keluaran 16 ayat 4 dan 5. Keluaran 16 ayat 4 dan 5. Alkitab berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyak dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Bentuk pemeliharaan yang Allah mencukupi kebutuhan roti mereka
Makanan jasmani mereka dicukupi, tapi ingat baik-baik hanya sampai hari ke-6. Hari ke-7 harus cari, adalah hari Sabat, hari perhentian kita. Berhenti dari segala cari roti, dari berdagang, usaha, berhenti dulu. Dalam seminggu sehari saja, hari ke-7. Karena hari ke-6 Allah 2 kali lipat gandakan untuk mencukupi hari ke-7. Karena hari ke-7 itu untuk Tuhan. Mau diberkati? Amin. Apakah hari ke-7 tetap cari duit? Persoalannya di sini, saudara. Kita rindu kalau bisa ada 8 hari, 14 terus. Tapi mereka nggak tahu firman Allah di sini. Allah berikan kesempatan 6 hari. Hari ke-6 Allah lipat kali ganda 2 kali untuk mencukupi hari ke-7. Karena hari ke-7 itu hari untuk Tuhan. Hari perhentian di mana engkau berikan waktu itu untuk Tuhan. Saya sampaikan di Jumat berkata, Pak Gembala, gimana kalau saya kerja karyawan hari ke-7 harus tetap masuk? Dan saya katakan, seminggu ada nggak hari on? Ada. Ada kan saudara? Ada kan hari off-nya dalam seminggu ada 1 hari gitu ya. Mau hari Senin, gunakan hari Senin, hari Sabat untuk engkau kepada Tuhan. Jangan hari ke-7 babat kamu ibadah nanti wah kena ini ya. Tapi pada hari ke-7, hari off-mu, gunakan hari itu untuk Tuhan. Berarti nggak ada alasan. Amin saudara. Jadi Allah akan memberkati engkau, tapi ingat, jangan lupa hari ke-7 hari untuk Tuhan. Amin. Mau diberkati? Amin. Itu yang kedua, terakhir, Bilangan 20 ayat 8. Bilangan 20 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Yang kedua, Alkitab berkata, kalau tadi makanan jasmani roti, yang kedua adalah air, saudara. Air. Tuhan berkata, ambillah tongkatmu. Saudara punya tongkat? Tongkat itu artinya kuasa, saudara. Alat untuk menuntun domba. Kalau dombanya nakal, maka tongkat ini pakai untuk memukul. Kalau dombanya nurut, tongkat itu dipakai untuk nuntut. Kalau saudara nakal, maka Tuhan pakai tongkatnya Tuhan untuk memukul kita. Kalau saudara nurut sama Tuhan, Tuhan tuntun saudara dengan tongkatnya Tuhan, dengan kuasanya Tuhan. Jadi jangan heran kalau satu saat Tuhan pukul kita dengan tongkatnya tuh. Berarti kita sedang anak domba yang nggak nurut sama Tuhan. Tapi kalau kita nurut, Alkitab berkata tongkat itu dipakai untuk nuntun. Alkitab berkata, kalau kita taat sama Tuhan, maka ada sumber air hidup yang akan memuaskan engkau. Tidak akan mengalami kekeringan dalam hidupmu, tidak akan mengalami satu kesalahan. Maka Alkitab berkata ada sumber air hidup yang akan menyegarkan engkau setiap hari. Bukan hartamu, bukan pangkatmu, bukan kedudukanmu yang menyegarkan engkau, tetapi sumber air hidup itu Yesus. Di dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, mari, kadangkala kita rasa haus kasih sayang,
kadangkala kita kehilangan kehausan kasih sayang, kehausan perhatian, kehausan akan bimbingan dan sebagainya. Kita mengharapkan dari dunia ini orang mungkin yang kita kasih, tapi kita tidak menemukannya. Tapi ingat, ada Yesus. Amen. Dia tetap menyegarkan hati. Yang saudara, ya, ada Yesus. Itu sebabnya itu berkata, barang siapa haus. Saudara haus firman Tuhan, baiklah ya datang kepada Yesus dan minum. Oleh sebab itu, biarlah di tahun 2024 ini kita selalu berkata, Tuhan, aku haus akan firman, aku haus akan Engkau, sehingga hari yang Engkau berikan dalam hidup ini, dalam 7 hari, 1 hari aku gunakan untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya di tahun 2024 ini aku akan melihat Immanuel yang menuntun kita, yang menerangi hidup kita, sampai pada akhirnya kita dapat melewati tahun ini juga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati buat kita semua lewat firman. berlutut di hadapan. Kami sadar kami pun manusia yang tidak sempurna di hadapan-Mu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu ini. Tapi kami mohon Tuhan, Roh Kudus melayakkan kami, memberikan kami kemampuan, memberikan kami satu Tuhan hati yang tulus, supaya kami layak untuk melayani pelayanan-Mu ini. Pakai kami semua Bapa, supaya apa yang kami kerjakan hari ini, mereka yang kami layani akan terima berkat lewat perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebabnya kami berdoa, buat perjamuan kudus-Mu yang ada di hadapan kami, roti dan anggur yang kami akan pakai dalam perjamuan kudus ini, kami doakan supaya Engkau memberkati roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah-Mu yang sempurna, agar supaya ketika kami akan nanti terima perjamuan-Mu ini benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah-Mu, agar ada mujizat Tuhan terjadi atas kami. Kami siap melayani, kami siap membagikan perjamuan kudus-Mu ini, dan kami berkati di dalam nama Bapa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya amat kuasa. Darahnya tebus
bagikan karena masih ada yang belum dapat. Ya silakan boleh diambil. Haleluya. 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 Sungguh dengan iman. Roti ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan. Hubungan tubuh ini dengan hidup kita, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan tubuh jasmani, dengan sempurna Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, menyerahkan tubuhnya untuk kita semua, sehingga segala kebutuhan tubuh jasmani kita, di mana Yesus yang akan menyelesaikan semuanya. Sebelum kita makan, kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan bersihkan anggur yang merupakan darah Yesus. Hubungan darah Yesus dengan kehidupan kita, yaitu tentang penebusan dosa. Oleh darahnya segala dosa kita dihapuskan, diselesaikan di atas kayu salib. Segala bentuk-bentuk dosa, dosa nenek moyang, dosa keturunan, dosa perbuatan, dosa warisan, apapun bentuk dosa kita, jika kita percaya oleh darah Yesus, kita diampuni segala dosa-dosa kita. Sebelum kita minum, kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara yang mau didoakan, saudara angkat tangan di mana engkau berada. Yakin dan percaya dengan iman, engkau akan mengalami mujizat di dalam Tuhan. Dia jamah sedang terangkat membutuhkan pertolongan Tuhan, baik dalam
persembahan pertama, persembahan kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Beni Asa atas pemberitaan firman Tuhan kepada kami. GPDI Kria 50. Salam kami untuk jemaat Bapak Pendeta Beni Asa di Jawa BK. Kita yakin semakin banyak jiwa dimenangkan di Jawa BK, semakin banyak mulut mengaku dan lutut bertelut bahwa Dia adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Ada lagi? Sudah. Lalu nanti setelah ibadah ada ayat emas yang akan dibagikan di belakang. Satu orang satu. Sebelum mengambil, kita berdoa dalam nama Yesus. Ini tuntunan firman Tuhan di sepanjang tahun yang akan kita lewati di tahun 2024. Perjamuan kasih adanya di luar, ya. Jadi saya pun tidak tahu perjamuan kasihnya apa, masih surprise. Ambil masing-masing ya. Tidak diambilin, silakan ambil di tempatnya, dan sudah disediakan bangku yang ada. Nanti sebelum masuk sudah ada tendanya, bisa makan bersama-sama, saling ramah tamah satu dengan yang lain. Ada lagi? Itu saja informasi. Ada lagi tante? Oh ya, masuk ke dalam juga nggak apa-apa. Kita sama-sama bercengkrama satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri saudara kita pada saat ini dari yang ujian nanti Pendeta Beni Asa kalau dan Yesus Kristus berdoa untuk beruntung dan juga doa berkat. Doa Yabes. tahun 2024 ini, Engkau telah izinkan kami boleh datang berdoa bersyukur kepada Engkau. Terima kasih buat penyertamu dalam ibadah kami ini, dari awal sampai akhir. Oleh karena kemurahan Tuhan, dalam ibadah kami boleh memuji menyembah Tuhan.
Kami boleh memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah, bahkan menerima perjamuan asa yang kudus. Segala sesuatu yang sudah kami buat dalam ibadah ini, biar kami naikkan terima kasih kepada Engkau. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami akan akhiri ibadah pada siang hari ini Bapa, doa kami menyertai untuk seluruh umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, pelayanan pekerja-Mu di tempat ini. Secara khusus Bapa kami berdoa, apa yang telah Engkau lakukan, Engkau telah kerjakan, kehendak-Mu yang telah terjadi bagi anak kekasih kami Immanuel Pasca Manulang. Engkau yang berkehendak, semua telah jadi seturut kehendak Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa buat keluarga ditinggalkan orang tua, sanak saudara. Kiranya penghiburan dan pengharapan yang sejati menyertai keluarga ini. Engkau tidak meninggalkan mereka sedih karena kepergian anak mereka yang mereka kasihi. Itu sebabnya kami berdoa, kalau saat ini telah dilaksanakan pemakaman buat anak ini, kami doakan buat keluarga yang ada di sana Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai. Jika mereka akan kembali ke tempat ini, Tuhan juga sertai dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan hiburkan mereka dengan hal-hal yang luar biasa. Karena apa yang Kau buat bukan untuk melemahkan iman kami, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang Kau kerjakan bagi keluarga ini. Sehingga lewat keluarga ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa khusus buat Ibu Yani Wijaya, khusus hari ini tanggal 1 Januari 2024. Engkau juga memberikan tambah usia bagi Ibu Kasih ini. Kami tahu umur itu adalah milik Tuhan, adalah rahasia Allah dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kami berdoa, diberkatilah Ibu Kasih ini atas ketambahan usia baginya, agar lewat kehidupannya Bapa dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Dia menjadi berkat. Diberkatilah segala apa yang menjadi kerinduannya, harapannya dalam hidupnya di tahun 2024 ini. Tuhan berkati Ibu Kasih ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, yang Kau percayakan dalam mengembalakan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Doa kami selalu, Engkau tetap memberikan kesehatan kekuatan bagi hamba-Mu. Engkau pakai dengan hikmat surgawi dalam mengembalakan umat Tuhan di tempat ini, agar lewat kehidupan hamba-Mu senantiasa nama Tuhan dimuliakan. Sisi keluarga diberkati Tuhan. Engkau berkati anak dan cucu yang ada. Demikian pun juga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, membantu-membantu mimbar yang ada yang mengambil bagian dalam pelayanan. Diberkatilah, pakai mereka dengan heran. Di dalam tangan Tuhan mujizat menyertai buat mereka juga ketika mereka mengutamakan Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada orang tua, doa kami menyertai mereka Bapa. Kiranya hidup mereka di tahun 2024 ini hidup ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Maka tangan Tuhan yang melindungi mereka dari segala apapun juga. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dengan selesainya kami beribadah, kami akan pulang ke rumah kami. Sertai kami Tuhan, baik kami bersilaturahmi dengan keluarga dan siapapun juga. Biarlah Tuhan sertai kemanapun kami pergi dan berada, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami akan akhiri ibadah syukur awal tahun 1 Januari 2024 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kasihku, mari angkatlah tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh El Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini, besok sampai hari Maranatha. Yesus datang kali yang kedua, menjemput orang-orang saleh bersama dengan Dia masuk dalam kerajaan surga yang tinggal kekal selama-lamanya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama dengan Jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun Cibitung bersukacita bersama-sama, di mana oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di tahun yang baru ini. Terlebih kita sedang menyongsong ulang tahun GPDI Jemaat Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Mari kita bersukaria bersama-sama di tahun yang ke-50 tahun GPDI Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Mari kita bersama-sama jemaat Tuhan, siapapun, kita datang bersukacita bersama-sama merayakan hari ulang tahun GPDI Gria 50 di tempat ini. Tuhan Yesus berkati dan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.